Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dilira Nurfadila dengan Ekornim 003 dari jurusan Profesi Bidan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peredaran darah janin dan anatomi fisiologi kepala janin. Yang pertama, di sini saya akan membahas peredaran darah janin. Nah, dapat kita saksikan di sini ada gambar sirkulasi darah janin yang terdiri dari ductus arteriosus, aorta, foramen oval, lung, pulmonary artery, ductus venosus, liver, left kidney, umbilical arteries, umbilical vein, umbilical cord, dan yang terakhir yaitu placenta. Adapun proses sirkulasi darah janin. Jadi, proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat ini sekitar 500 ml per menit. Kemudian, melalui vena umbilicalis menuju liver, yang melalui ductus venosus. Darah kemudian mengalir ke dalam vena cava inferior yang bercampur darah yang kemudian kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Lalu sebagian kecilnya lagi, darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan masuk ke paru-paru, tetapi karena paru-paru belum berkembang pada bayi yang berada di dalam janin, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus botali. Darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang berada di aorta, darah yang kaya akan karbon dioksida ini kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas. Yang selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali, yang menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Adapun faktor-faktor yang menentukan sirkulasi darah janin, yakni foramen oval yang merupakan lubang antara atrium dextra dan atrium sinistra. Lubang ini akan tertutup sesudah bayi lahir. Terus ada ductus arteriosus bohali. Nah, ductus arteriosus bohali ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan arteri pulmonalis dengan aorta. Selanjutnya ada ductus venosus. Ductus venosus ini merupakan pembuluh darah yang menghubungkan umbilicalis dengan vena cava inferior. Selanjutnya, vena umbilicalis yang merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari plasenta ke peredaran darah janin. Darah yang dibawa ini banyak mengandung zat makanan dan oksigen. Selanjutnya ada arteri umbilicalis. Arteri umbilicalis ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah janin ke plasenta, sebanyak 2 buah. Kedua pembuluh darah ini membawa zat sisa makanan dan karbon dioksida dari tubuh bayi atau janin ke dalam plasenta. Arteri dan vena umbilicalis ini terbungkus menjadi satu dalam saluran yang disebut sebagai tali pusat. Yang terakhir ada plasenta. Fungsi plasenta ini yakni untuk menyediakan makanan pada janin atau sang bayi yang berada dalam kandungan yang diambil dari darah ibu yang bekerja sebagai fetus dengan menyediakan oksigen. Bukan hanya itu, plasenta juga dapat menyingkirkan sisa pembakaran dari janin dan menghalangi mikroorganisme masuk ke dalam janin. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi yang kedua, yakni anatomi fisiologi kepala janin. Nah, dapat kita saksikan di sini ada gambar anatomi kepala janin. Di sini saya akan membahas mengenai gambar yang ada di PowerPoint saya. Jadi, kepala janin itu terdiri dari bagian tengkorak dan bagian muka. Bagian muka itu dia terdiri dari tulang dahi atau os frontal yang terdiri dari 2 buah, tulang ubun-ubun atau os parietal 2 buah, tulang pelipis atau os temporal 2 buah, dan yang terakhir yaitu tulang belakang kepala atau os occipital. Nah, terus ada bagian muka atau plafon kranium. Jadi, susunan tulang muka sendiri itu dan dasar kepalanya sangat rapat, sehingga tidak dapat melakukan atau dapat terjadi cedera. Tulang muka sendiri itu terdiri dari tulang hidung atau os nasal, tulang pipi atau os zygomaticum,
tulang rahang atas atau os maksiler, dan yang terakhir yaitu tulang rahang bawah atau os mandibuler. Adapun hubungan antara tulang tengkorak. Jadi hubungan tulang tengkorak sendiri itu belum rapat, jadi sehingga kemungkinan mendekat saat persalinan tanpa membahayakan jaringan otak yang disebut sebagai molek. Celah-celah di antara tulang tengkorak yang ditutup dengan jaringan ikat disebut sutura. Sutura ini terbagi jadi 4, yakni sutura sagittalis atau selapana antara tulang parietal, ada sutura coronaria atau sela mahkota yang berada di antara tulang frontalis dan tulang parietalis. Dan yang ketiga yaitu ada sutura lamboidea antara tulang occipital dan tulang parietalis, dan yang terakhir yaitu sutura frontalis yang berada di antara kedua frontalis. Di samping itu, terdapat pertemuan antara sutura-sutura yang membentuk ubun-ubun atau fontanella. Yang pertama di sini ada ubun-ubun besar atau fontanella mayor, yang memiliki bentuk segi 4 laying yang merupakan pertemuan antara sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura frontalis. Sudutnya lancip, terletak di sutura sagittalis dan memiliki fungsi sebagai petunjuk letak puncak kepala. Yang kedua ada ubun-ubun kecil atau fontanella minor yang dibentuk oleh sutura sagittalis dan sutura lamboidea yang berfungsi sebagai petunjuk letak belakang kepala. Nah, sutura dan ubun-ubun ini akan tertutup pada bayi sekitar 1,5 sampai 2 tahun setelah bayi dilahirkan. Itulah presentasi dari saya mengenai peredaran darah janin dan anatomi fisiologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.